Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih berjumpa kembali hadir di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Kita juga selesai menunaikan salah satu dari kewajiban kita, sholat maghrib berjamaah. Semoga itu merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rukuk kita, sujud kita ini bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling utama, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan meniru, mencontoh, menteladani seluruh sisi kehidupannya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya, menjadikan kita benar-benar umatnya yang disayangi, yang dicintai, yang kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan kita. Tema besarnya adalah efek atau akibat buruk dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Akibat-akibat buruk dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa, dan ternyata banyak sekali pembahasannya. Kita akan mengulangi sekilas dari pertemuan kemarin. Yang pertama, akibat yang buruk yang diakibatkan oleh perbuatan maksiat, dosa, kejahatan yang kita lakukan adalah terhalangnya kita dari mempelajari ilmu, dari mendapatkan pengetahuan tentang agama. Makanya beberapa waktu kemarin ada berita yang viral, anak santri yang hafal Quran ketika divaksinasi, di situ ternyata ada alunan musik, ada di setel nyanyi-nyanyian, maka mereka semua menutup telinganya. Karena ilmu Allah yang mereka pelajari, hafalan Al-Quran, tidak akan bisa mudah masuk ke dalam hati mereka, ke dalam akal mereka, ke dalam lisan mereka, kalau mereka mencampur itu dengan kemaksiatan. Salah satu contoh mudahnya, kemaksiatan akan menghalangi seseorang dari mempelajari ilmu, mendalami ilmu. Tapi mungkin dalam beberapa kasus ada orang yang pandai berilmu, hafal Al-Quran, tapi bermaksiat. Berarti dia terhalang dari mengamalkannya, terhalang dari keberkahan ilmunya. Kemarin kita sebutkan salah satu dalilnya adalah di surat Al-A'raf ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilar rusdi la yattahiduhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku,
dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran, dari ilmu agama, dari kebijaksanaan, dari ketaatan. Alladzina yatakabbaruna fil ard, dari orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi. Sombong termasuk perbuatan dosa. Maka orang-orang yang berbuat maksiat akan terhalang dari mendapat ilmu, memahami ilmu, menghafalkan ilmu, dan mengamalkannya. Akan aku palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong, menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Orang sombong ini bagaimana penjelasannya? Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti kebenaran Al-Quran, bukti-bukti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, la yu'minu biha, tidak beriman, tidak mengakui kebenarannya, padahal dia tahu, dia faham, hatinya menolak, padahal dia tahu itu kebenaran. Wa iyyara sabila rusdi la yattahiduhu sabila. Kalau dia melihat jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang menunjukkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dia ikuti. Dia tidak mengikutinya, menyimpang dari jalan tersebut. Tahu yang benar, tapi dia tidak mengikutinya. Nah, inilah seperti orang Yahudi. Maka orang Yahudi itu dalam akhir di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Dalam penafsiran, jalannya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran tapi menyimpang dari jalan kebenaran. Maka mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar, kami tahu, tapi kami bermaksiat. Itulah ciri orang Yahudi. Tahu ilmunya, tapi tidak mau mengamalkannya. Tahu jalan kebenaran, tapi tidak mau beriman. Tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, tapi tidak mau mengimaninya, tidak mau mentaatinya, bahkan melawannya, menentangnya. Wa iyyara sabila rusdi la yattahiduhu sabila wa iyyara sabilal ghayyi yattahiduhu sabila. Justru ketika dia melihat jalan yang bengkok, jalan yang sesat, jalan kemaksiatan, diikuti. Inilah kebanyakan manusia sejak dahulu dan sampai zaman sekarang. Yang namanya pengajian dari dulu ya sedikit. Orang kalau tidak sabar mengadakan acara kajian, pengajian, pembahasan Al-Quran, pembahasan tentang ilmu-ilmu agama akan bubar. Kenapa? Karena peminatnya sedikit dari dulu. Sedangkan acara-acara yang maksiat, acara-acara yang mengumbar aurat, acara-acara yang melalaikan dari mengingat Allah, tanpa diiklankan semua orang tertuju kepadanya. Jam segini ini yang paling banyak adalah orang nonton TV, acaranya untuk acara maksiat, padahal nggak ada faedahnya. Yang disayangkan lagi, kadang-kadang itu mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya. Yang kita saksikan kemarin, mengorbankan nyawanya hanya untuk nonton bola, kemudian terjadi kerusuhan, meninggal dunia ratusan orang. Nonton bola jam segitu, sholat maghribnya di mana? Sholat isyaknya di mana? Hilang semua ketaatannya. Mungkin ada yang sholat tapi sangat sedikit sekali. Lalai dengan ketaatan kepada Allah. Yang dia ikuti jalan yang menyimpang, yang menentang perintah Allah. Padahal nggak tahu berapa enaknya sih nonton seperti itu. Tapi itu yang dikejar, kebanggaannya hanya ikut-ikutan. Ternyata akibatnya sangat luar biasa. Hanya karena nonton bola, ratusan nyawa korbannya. Dan ini tidak menyadarkan. Sudah berulang kali, sudah banyak peristiwanya, tapi tidak membuat sadar. Wa iyyara sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Kalau mereka
melihat jalan yang menyimpang, jalan yang penuh kesesatan, jalan yang isinya kemaksiatan, malah dia ikuti. Mereka beramai-ramai berbondong-bondong mengikutinya. Ya dibandingkan saja acara konser sama acara pengajian. Yang datang pasti banyak acara konser, acara musik, acara maksiat. Walaupun tidak diundang, walaupun tidak diumumkan. Dzalik, apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Karena mereka itulah sebabnya, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas kemarin. Yang pertama, terhalang dari ilmu. Yang kedua, terhalang dari rizki yang halal, yang thayyib, halalan thayyiban, dari keberkahan di rizkinya. Kemaksiatan disadari atau tidak disadari menghalangi seseorang dari keberkahan rizkinya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, innal abda la yuhram ar-rizqa bid-dambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang dari rezekinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Mungkin rezeki secara materinya tidak terhalang, bahkan tambah kaya, bahkan tambah makmur, tambah lancar rezekinya dengan cara yang haram juga. Tapi keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah menimpanya bertubi-tubi. Ada anaknya kena penyakit, ada istrinya kena musibah, ada macam-macam. Entah bisnisnya, entah keluarganya. Uangnya banyak tapi tidak ada keberkahannya, materinya banyak. Atau bahkan justru sebaliknya. Kalau kita sedang ditimpa oleh rezeki kita yang seret, yang sedang sulit, yang sedang tidak seperti biasanya, maka itu introspeksi bagi kita. Jangan-jangan itu gara-gara maksiat yang kita lakukan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah orang yang bermaksiat itu tidak bisa bermunajat, merasakan kenikmatan, kelezatan bermunajat, berinteraksi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Banyak orang mengatakan, katanya orang yang maksiat itu terhalang dengan berbagai kenikmatan. Lalu dia mengatakan, saya walaupun maksiat, walaupun gak pernah sholat, walaupun gak pernah puasa, saya sehat, badan saya sehat, rizki saya lancar, keluarga saya juga sehat. Tapi dia lupa ada satu kenikmatan yang tidak bisa dia dapati. Nikmat bermunajat, berdialog, menghamba, berdoa, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dinikmati oleh orang yang bermaksiat. Gak ada perasaan seperti itu. Padahal itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bermaksiat, banyak berdosa, kebalikan dari orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, kemarin kita sebutkan dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan kami mudahkan urusannya. Kami berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya, orang yang bermaksiat, maka kehidupannya ada banyak kesulitan, ada permasalahan, keluarganya tidak akur,
anaknya sulit untuk dinasehati, hubungannya dengan saudaranya menjadi renggang, hubungannya dengan masyarakatnya menjadi tidak baik, semua kehidupannya akan bertambah susah gara-gara maksiat yang dia lakukan. Nah, ini kemaksiatan menimbulkan kesulitan dalam hidupnya, apapun itu urusannya, urusan pekerjaannya, urusan keluarganya, urusan dengan masyarakatnya, urusan dengan ekonominya, semuanya bisa berimbas atas akibat dari kemaksiatannya. Yang selanjutnya adalah kegelapan yang ada di dalam hatinya. Semakin orang bermaksiat, semakin gelap hatinya, semakin keras, semakin susah untuk dinasehati, semakin sulit untuk menerima kebenaran. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, innalil hasanati diya'an fil wajhi. Sesungguhnya kebaikan, amal soleh itu memancarkan cahaya di wajah pelakunya. Wa nuron fil qalbi, dan menjadikan pancaran cahaya juga di dalam hatinya. Wa sa'atan fi rizki, dan lapang rizkinya, gampang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatan fil badani, dan kuat badannya, sehat. Kalau ada orang yang mengejar kesehatan, walaupun itu secara teori benar, kalau pagi jogging, olahraga, lari atas sepeda, entah jalan kaki, olahraga setiap pagi. Tapi kita dapati kiai-kiai yang rajin, yang di pagi hari menghabiskan waktunya dari subuh sampai matahari terbit untuk berzikir mengingat Allah, badan mereka juga sehat, jiwa mereka juga lebih sehat daripada yang mengejar kesehatan dengan hanya secara jasmani saja. Mereka sehat jasmani dan rohaninya. Kita tidak mengatakan bahwa olahraga atau menjaga kesehatan secara jasmani itu salah, benar. Tetapi ada yang lebih baik lagi, menjaga kesehatan dengan cara rohaninya. Wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalq, dicintai oleh di hati para makhluk, dicintai orang-orang sekitarnya. Kalau orang banyak berbuat baik, berinteraksi dengan sekitarnya dengan akhlak yang baik, tentu akan dicintai. Berbeda dengan pelaku maksiat, kadang-kadang orang merasa takut dengannya atau menyimpan rasa benci kepada pelaku maksiat. Walaupun maksiatnya untuk dirinya sendiri, tapi berimbas dengan hubungannya dengan sekitarnya. Wa anna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh. Lanjutannya, dan sesungguhnya kemaksiatan itu, keburukan itu akan menimbulkan kehitaman dalam wajahnya, murung, enggak cerah. Beda antara orang yang terbiasa berwudu untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan orang yang tidak pernah sama sekali tersentuh oleh air wudu, tidak pernah mengikuti atau melaksanakan sholat 5 waktu. Wajahnya beda sama sekali, enggak keluar cahaya, enggak ada terpancar keceriaan di wajahnya. Sawadan fil wajhi, hitam murung di wajahnya. Wa dzulmatan fil qalbi, kegelapan di dalam hatinya, susah untuk dinasehati, gampang marah, gampang tersinggung, gampang terpancing emosinya. Wa wahnan fil badan, kelemahan dalam badannya, gampang kena sakit. Ya kan, bahkan secara teori kesehatan saja, orang yang gampang emosi, yang gampang marah, gampang tersulut emosinya, secara kesehatan dia rentan untuk kena penyakit. Walaupun secara teori dia memakan makanan yang sehat, olahraga, tapi orang semacam ini banyak kita dapat. Orang yang rajin olahragawan, ya mati mendadak. Ternyata ada penyakit yang menghinggapi badannya. Ada orang yang kekar badannya,
latihan olahraga terus, ternyata ditimpa penyakit, gak lama setelah itu meninggal dunia. Bahkan ada yang mati mendadak ketika sedang berolahraga. Wa wahnan fil badan wa naqson atau nuqson fi rizki, kekurangan dari rizkinya. Wa bughdatan, kebencian fi qulubil khalq, dibenci oleh orang-orang sekitarnya, oleh makhluk di sekitarnya. Maka dari perkataan Ibnu Abbas itu, sesungguhnya kemaksiatan melemahkan hati dan melemahkan badan. Hatinya lemah, tidak mudah untuk dinasehati, tidak bisa menerima kebenaran, menyombongkan diri, tidak mau mengakui kebenaran orang lain. Dan badannya juga lemah, badannya gampang terkena penyakit. Selanjutnya, ini pembahasannya ternyata banyak sekali. Khirmanut ta'ah, orang yang maksiat terhalang dari ketaatan karena waktunya habis untuk bermaksiat. Orang yang menghabiskan waktunya untuk maksiat, untuk berjudi, nggak bisa, nggak ada waktunya untuk baca Quran, untuk sholat, untuk berzikir, untuk bermuamalah dengan baik. Waktunya habis untuk bermain judi. Orang yang bermaksiat, minum minuman keras, untuk mabuk-mabukan, terhalang dari berbagai ketaatan. Bahkan ketika memakan atau meminum makanan yang diharamkan, makanan yang berbahaya. Kenapa diharamkan? Karena berbahaya untuk tubuh manusia. Ketika dia memakan makanan itu, ketika dia bermaksiat, memakan makanan yang haram, imbasnya kepada tubuhnya menjadi penyakit. Orang yang sudah sakit, mau tobat, mau sholat, mau ngaji juga sudah nggak bisa, terhalang dari berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah makanannya haram, menimbulkan penyakit kepada tubuhnya. Orang yang terkena kecanduan alkohol, lama kelamaan ginjalnya kena. Ketika ginjalnya sudah kena, harus cuci darah. Betapa banyak waktu yang dia hilang, tidak bisa untuk beribadah, hanya mengadu, hanya mengeluh. Kemudian kemaksiatan memperpendek umur secara zahir atau secara makna. Secara zahir iya, yang tadi banyak maksiat, banyak makan makanan yang haram, banyak minum minuman keras, banyak berjudi, pikirannya terbawa, kena penyakit, gampang meninggal dunia. Walaupun umur itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara zahirnya ada penyebabnya, gara-gara maksiatnya, gara-gara perbuatan dosanya. Orang yang banyak mendolimi orang lain dilaknat oleh orang-orang yang didoliminya. Atau secara makna, umurnya hilang, umurnya habis untuk maksiat, nggak ada keberkahan umurnya, nggak ada keberkahan umurnya. Di antara para sahabat itu ada yang menghatamkan Al-Quran itu 3 hari hatam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, di antaranya adalah Zaid bin Thabit, orang-orang yang mewarisi ilmu Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Sampai Utsman bin Affan sendiri wafat ketika dia sedang membaca Al-Quran. Bahkan salah satu mushaf Utsmani itu kena kecipratan darah dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, karena dia dibunuh oleh Khawarij ketika sedang membaca Al-Quran. Terkenal suka membaca Al-Quran. Orang yang tidak diberkahi ilmunya, ya habis untuk maksiat waktunya, habis untuk berjudi, habis untuk mabuk-mabukan, habis untuk begadang yang tidak ada gunanya. Sedangkan orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah, ilmunya dihabiskan untuk berbuat amal soleh, ketaatan. Atau dia dikenang oleh masyarakatnya, oh si fulan ini dulu sering baca Al-Quran, oh dulu sering jamaah di masjid, dikenang dengan kenangan yang baik. Contohnya para pahlawan itu berjasa, dikenang jasanya, dikenang kebaikannya, dikenang amal solehnya oleh
generasi setelahnya bertahun-tahun, panjang umurnya, diberkahi. Banyak ulama, salah satunya Imam Nawawi yang mengarang Riyadhus Shalihin, yang mengarang Arba'in Nawawi hadis. Kitab yang paling banyak dihafal setelah Al-Qur'an, kitab hadis Arba'in Nawawi. Siapa yang mengarang? Imam Nawawi. Kitab yang paling banyak dipelajari, dibahas setelah Al-Qur'an, kitab Riyadhus Shalihin. Pengarangnya dia. Umurnya enggak sampai 50 tahun. Tapi umurnya itu berkah. Banyak sisa peninggalan amal solehnya sampai sekarang. Betapa banyak pahala yang dia dapatkan karena kitabnya, tulisannya, karyanya dibaca, dipelajari. Setiap orang yang mempelajari dapat pahala, dan pahalanya juga mengalir. Termasuk dari 3 amalan yang tidak terputus. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Sedekah jariyah. Mungkin dia bukan orang kaya, tidak membangun masjid, tidak membangun pesantren, tidak membangun panti asuhan, tapi ilmunya. Apalagi orang yang berjasa, berinfak, sedekah untuk amal jariyah. Kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmunya. Bahkan termasuk ulama-ulama yang bahkan tidak menikah, ilmunya bermanfaat sampai sekarang. Yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka di antara akibat buruk dari kemaksiatan adalah pendeknya umur. Pendeknya umur. Walaupun umur itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebabnya. Mungkin karena kemaksiatannya pendek umurnya. Berapa atau setahun yang lalu atau lebih, di pas rame-ramenya corona itu, salah satu teman sebaya, seumuran, bahkan di bawah saya, meninggal dunia. Bukan karena corona, karena sudah rusak organ dalamnya, karena banyak mengkonsumsi minuman keras. Ketika dia sadar, tubuhnya sudah badannya kekar, sehat, badannya kekar, tinggi, besar, tapi dia sudah merasa enggak kuat lagi. Terakhir dia minta dibawa ke rumah sakit itu, saking takutnya. Ya orang seperti itu jauh dari keluarganya beriman, keluarga yang soleh, menjaga sholat. Bahkan bapaknya seorang haji, dididik agama dari kecil. Sebaya saya ngaji, sama-sama ngaji, bahkan mungkin lebih duluan dia. Bahkan disekolahkan di pesantren, sekolahkan agama. Tapi karena pergaulannya yang salah, maka dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Salah satunya adalah minuman keras tersebut. Ketika sudah di hari terakhirnya, masih kekar, sehat kalau dilihat badannya, tapi sadar dia tubuhnya itu sudah hancur organ dalamnya karena banyak minuman keras, sudah enggak kuat berdiri jalan. Dia minta dibawa ke rumah sakit. Kakaknya ini, masnya ini, ya sama teman saya, teman sekolah, karena dia yang meninggal ini di bawah saya. Itu ketika dibawa ke rumah sakit, saking takutnya dia itu ngompol di celana, sampai di jok mobilnya itu ada kencingnya. Sudah tahu, sudah merasakan bahwa dia tidak akan bertahan lama. Sore dibawa, maghrib mungkin isya sudah meninggal dunia. Orang yang seperti ini kan kita sayangkan. Ketika sudah semakin jauh dari ketaatan, semakin terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, umurnya pendek, enggak panjang.
Semoga kita bisa mengambil hikmah. Atau pengertian yang lain, pendek umurnya ini karena orang yang maksiat itu hatinya mati, sudah mati, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang hidup. Orang yang taat itu hatinya hidup, mau mendengarkan nasihat, mau taat, mau mengikuti perintah Allah. Yang namanya hidayah itu tidak ada yang tahu. Ya walaupun ada beberapa yang menggembirakan ada. Ya kita kan hidup bermasyarakat. Ada salah satunya yang dari kecil saya lihat dan saya saksikan sendiri, saya selama hidup saya dari saya kecil, karena ini orang nggak jauh dari rumah saya. Umurannya berarti umuran ayah saya. Gak pernah sama sekali saya lihat dia sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, gak pernah. Ya punya peci ya Islam, ya pakai sarung, ya cuman kalau untuk kenduri atau selamatan. Tapi ternyata hidayah itu hanya Allah yang tahu. Di akhir hidupnya ini ternyata orang itu sudah hampir mengatakan ya putus asa, nganggap orang seperti ini sudah nggak bakal lah menerima hidayah. Ternyata hidayah itu datang, mulai sholat. Yang cerita itu kata istrinya itu, kalau istrinya 5 waktu dia ke musola, rajin. Tapi suaminya ini sama sekali, selama saya hidup, saya dari kecil nggak pernah lihat dia sholat. Tapi di akhir-akhir ini saya lihat, kata cerita dari istrinya itu sampai nangis-nangis, sadar bahwa selama ini dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu. Salat sudah mulai. Orang-orang seperti ini kan kita sambut, kita kita dukung. Apapun penyebabnya, apapun caranya, hidayah Allah itu kalau sudah menyentuh hati seseorang, nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak sanggup untuk memberi hidayah kepada pamannya sendiri. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, pamanmu sendiri. Maka orang-orang yang habis umurnya untuk maksiat, nanti seakan-akan habis umurnya ini tidak bisa atau tidak menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyesalannya digambarkan dalam surat Al-Fajr, di antaranya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalannya di akhirat, dia berkata, duhai seandainya aku dulu ketika hidup mempersembahkan, menggunakan umurku itu untuk beramal soleh. Ada yang aku persembahkan, sujud kita, rukuk kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini sebenarnya mengulang-ulang juga, tapi karena banyak faedahnya, kemaksiatan itu mengundang kemaksiatan yang lain, sebagaimana ketaatan mengundang ketaatan yang lain. Awalnya kalau orang taat mungkin hidayah cuman sholat, ikut-ikutan sholat, kemudian pengen mempelajari Al-Quran. Contoh juga di tetangga saya sendiri, orang beca, awalnya dia ikut sholat. Orang kan kadang-kadang kenapa dia tidak sholat, kenapa dia tidak taat? Kalau dalam pandangan kita mungkin karena kefakirannya, karena kesibukannya cari nafkah. Ternyata dia mau taat, ikut sholat, sama sekali nggak bisa baca Al-Quran, ikut-ikutan bahkan sama anak-anak TPQ yang ngaji, dia yang tua sendiri ikut belajar. Ketaatan itu akan mengundang ketaatan yang lain. Dan sejak itu seakan-akan, ini yang saya kagumi, orang itu mengabdikan waktunya, tenaganya untuk musola masjid.
dia nggak pernah ada yang menyuruh, tapi setiap hari dia ngepel, dia membersihkan, dia ngelap, dia nyapu, dia membersihkan musola. Setiap hari dia lakukan. Nggak ada minta bayaran, nggak ada minta apa-apa. Orang yang sudah kena amal soleh akan ngejar amal soleh yang lain. Gampang untuk nyambung dengan amal soleh yang lain. Begitu dia mau sholat, dia mau belajar membaca Al-Quran, dia mau puasa, dia mau beramal soleh, gabung ke pengajian dan lain sebagainya. Begitu juga maksiat. Sekali orang mencoba maksiat, ketagihan, mencoba yang lain, melakukan yang lain lagi. Orang yang minuman keras dalam keadaan mabuk, dia bisa bermaksiat lagi, bisa berzina, dia bisa merampok, dia bisa menganiaya orang lain yang dia tidak sadari. Kemaksiatan mengundang kemaksiatan berikutnya, sebagaimana ketaatan mengundang teman-temannya juga. Ketika semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka akan diiringi dengan ketaatan yang lain. Kemudian imbas dari kemaksiatan adalah kalau sudah sering, sudah menjadi kebiasaan, hatinya sudah gelap, hatinya sudah tertutup, hati tidak bisa membedakan mana yang amal soleh, mana yang kejahatan. Anggapnya sama saja. Dia tidak mengingkari kemungkaran sebagaimana dia tidak senang dengan ketaatan. Dia tidak tenang dengan ketaatan, dan dia juga tidak mengingkari kemaksiatan. Baginya biasa saja, karena dia sudah terbiasa melakukan maksiat. Orang yang sudah seperti ini, bagaimana dia bisa merasakan, atau bagaimana dia bisa dituntun untuk tobat? Maka orang yang seperti ini kadang-kadang membanggakan dosanya. Bahkan diancam oleh Nabi Muhammad SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Bukan muhajirin, mujahirin. Semua umatku diampuni kalau dia mau tobat kepada Allah, illal mujahirin, orang yang terang-terangan. Bagaimana orang itu terang-terangan? Wa inna minal izhar an yasturallahu alal abdi. Orang itu sudah ditutup maksiatnya, dia maksiat sendirian, gak ada yang tahu. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menceritakannya, membanggakannya. Oh, saya kemarin mabuk di sana. Oh, saya kemarin judi di sana. Oh, saya kemarin beri togel di sana. Dia ceritakan itu. Itulah dia membanggakannya, tidak diampuni dosanya. Malah mengungkap aibnya sendiri. Membanggakannya kepada orang lain. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia membanggakannya. Yaqulu ya fulan amiltu yauma kada wa kada. Saya dulu hari ini di sana melakukan ini, dosa, maksiat, berjudi, minuman keras, berzina, dia banggakan. Maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan juga merupakan warisan dari kaum-kaum dahulu yang dilaknat, yang melakukan sodomi, homoseks, itu juga warisan dari kaum Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yang dilaknat, dihancurkan, dibalikkan bumi, dihujani dengan batu. Yang kesombongan mewarisi sikapnya Fir'aun dan kaumnya. Yang sewenang-wenang di muka bumi mewarisi sikapnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ini orang-orang yang bermaksiat itu menjadikan mewarisi adab dari kaum-kaum sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.